Hai semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils berita Manchester United terbaru, karena setiap Kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500.000 subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Manchester United bidik striker 60 juta pound sterling pengganti Anthony Martial. Manchester United dilaporkan sedang merencanakan kepindahan Matheus Cunha dari Wolves yang dibanderol 60 juta pound sterling menyusul kepergian Anthony Martial. Manchester United dilaporkan siap merekrut penyerang Wolverhampton Wanderers Matheus Cunha untuk menggantikan Anthony Martial yang akan hengkang. The Mirror mengklaim bahwa penyerang asal Brasil ini berada di urutan teratas dalam daftar target klub sebagaimana mereka bersiap menghadapi musim panas yang sibuk. Dengan Martial meninggalkan klub setelah kontraknya berakhir musim panas ini, Manchester United hanya memiliki 2 striker senior, Marcus Rashford dan Rasmus Højlund, menjadikan penyerang baru sebagai prioritas ketika jendela transfer dibuka akhir bulan ini. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Mohamed Kudus dari West Ham adalah pemain lain yang mereka incar. Cunha mencetak 14 gol dan menyumbang 8 assist untuk klub West Midlands musim lalu, dan bukan kebetulan bahwa akhir buruk Wolves musim ini bertepatan dengan absennya sosok senilai 44 juta pound sterling itu karena cedera. Musim panas yang sibuk menanti di Old Trafford, dengan Sir Jim Ratcliffe dan tim Ineosnya bersiap untuk jendela transfer pertama mereka sebagai penanggung jawab operasional klub. Keputusan harus diambil terlebih dahulu mengenai masa depan manajer Erik ten Hag sebelum klub bersiap menghadapi kedatangan dan kepergian pemain di jendela transfer. Evaluasi Erik ten Hag masuk tahap akhir, bakal dipecat atau dipertahankan MU? Sejak awal pekan kemarin, manajemen MU menggelar evaluasi akhir musim. Salah satu topik utama dalam evaluasi ini adalah apakah MU akan mempertahankan atau melepas Erik ten Hag. Ten Hag terancam dipecat karena MU finish di peringkat 8 klasemen akhir EPL 2023-2024. Namun keberhasilan sang manajer memenangkan FA Cup membuat situasinya jadi lebih rumit. Romano menyebut bahwa kepastian mengenai masa depan Ten Hag akan segera terungkap. Dalam beberapa hari ke depan, MU akan mengumumkan masa depan sang pelatih. Menurut laporan Romano, proses evaluasi masa depan Ten Hag sudah hampir selesai. Selama sepekan terakhir, manajemen MU sudah menggelar diskusi yang intens. Mereka mempertimbangkan banyak faktor terkait masa depan sang manajer. Saat ini proses tersebut sudah memasuki tahap akhir. MU bisa mengambil keputusan terkait masa depan sang pelatih dalam beberapa hari ke depan. Dalam laporannya, Romano mengaku belum mendapatkan bocoran apakah Erik ten Hag dipertahankan atau dilepas MU. Manajemen MU dikabarkan menutup rapat proses evaluasi ini. Mereka disebut benar-benar ingin proses evaluasi ini berjalan dengan seobjektif mungkin. Ketika mereka sudah mencapai kata sepakat, mereka akan mengumumkan ke publik apakah Ten Hag akan dipertahankan atau dilepas. Menurut gosip yang berkembang di Inggris, Ten Hag kemungkinan besar akan dipertahankan MU di musim panas nanti. MU kesulitan mencari pengganti Ten Hag, sehingga mereka kemungkinan akan memberikan sang manajer bertahan di sisa kontraknya yang tersisa 1 tahun lagi. Manchester United segera resmikan transfer kedua di musim panas 2024. MU sudah menuntaskan transfer pertama mereka menjual Alvaro Fernandes ke Benfica pada awal pekan kemarin. Manchester Evening News melaporkan bahwa MU akan segera mengesahkan perekrutan pertama mereka di musim panas ini. Mereka akan mengamankan jasa James Overy dari Perth Glory. Overy merupakan bek muda berbakat yang memperkuat Perth Glory. Ia masih berusia 16 tahun, namun ia sudah mulai mencuri perhatian sejak tampil apik di sesi pramusim tahun 2023 saat Perth Glory menggelar uji coba melawan West Ham. Overy diyakini bakal berkembang jadi bek kanan top di masa depan, jadi mereka ingin mengamankan jasanya di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah menjalin komunikasi dengan sang bek beberapa hari terakhir. Overy dikabarkan akan diberi kontrak beasiswa kepada sang bek, nantinya ia akan masuk dalam akademi Manchester United. Overy dan keluarganya dikabarkan tertarik dengan tawaran ini, jadi mereka dikabarkan akan segera teken kontrak bersama MU. Overy sendiri diproyeksikan masuk tim utama MU untuk 2-3 tahun mendatang. Ia dipersiapkan sebagai pelapis Diogo Dalot di sisi kanan pertahanan MU. Terkuat,
Jadon Sancho enggan minta maaf ke Erik ten Hag. Begini penjelasan asisten pelatih MU. Asisten pelatih Manchester United Benny McCarthy baru-baru ini mengungkapkan alasan mengapa Jadon Sancho menolak untuk meminta maaf kepada Erik ten Hag setelah pertengkaran mereka di awal musim. Saya berbicara dengan manajer dan saya berkata kepadanya bahwa Anda tahu apa yang terjadi, katanya. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya pikir Jadon merasa bahwa jika dia meminta maaf, maka dia akan digolongkan sebagai seseorang yang tidak berlatih keras, tidak bekerja keras, dan semua yang dikatakan terhadapnya adalah benar. Jika Anda seorang anak jalanan, tidak seorang pun ingin meminta maaf karena dengan begitu Anda mengakui bahwa Anda tidak berlatih dengan baik. Anda malas semua yang dituduhkan kepada Anda. Jadon tidak akan melakukan itu, manajer hanya mengatakan bahwa yang dia inginkan adalah permintaan maaf. Tetapi Jadon tidak melihatnya. Dia berkata, saya tidak akan meminta maaf karena jika saya melakukannya, saya akan mengaku malas, selalu terlambat, tidak memberikan yang terbaik, itulah alasannya. Manajer memiliki karakter yang kuat dan hanya mengatakan bahwa yang ia inginkan hanyalah permintaan maaf. Jadon berpikir bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Dia tidak mengerti mengapa ia harus meminta maaf. Terkadang Anda harus meminta maaf karena seorang pemain tidak akan pernah menang melawan seorang manajer, pungkas McCarthy. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.